Halo, salam jumpa semua. Ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima. Di sini kita akan melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Hanya di sini di Rasa Prima. Halo, jumpa lagi nih dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima, di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Hari ini saya ngobrol-ngobrol nih dengan seorang kenalan baru saya yang spesial banget, namanya Pak Triwono. Selamat sore Pak Tri. Sore Mbak Prima. Iya. Sehat-sehat ya Pak? Mbak Prima ya? Iya, sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Pak Tri, ini salah satu tempat favorit saya nih, tempat kita syuting hari ini. Saya sering banget kesini, sampai kayaknya pada hafal deh sama saya gitu ya. Nah, bisa cerita sedikit nggak Pak tentang tempat ini Pak? Ya, saya nggak mau sebutin dulu namanya, biar nanti sambil mengalirnya pendengar dengar nih apa ya tempat ini Pak ya. Silakan Pak Tri. Oke, ini Mbak Prima ini memang sering datang ke sini. Ini kita nyebutnya warung kopi dan dengan konsep coworking. Iya. Ya, letaknya sebenarnya di bagian dari kawasan ITB sebenarnya ini. Nah, jadi kenapa coworking? Karena melihat bahwa mahasiswa ya, itu mahasiswa kita bicaranya S1, S2 bahkan S3 itu butuh tempat untuk nulis, untuk dan sebagainya begitu ya. Iya, Pak. Nah, biasanya kalau yang sekarang itu mereka ada di tempat-tempat lain tapi yang tidak khusus untuk coworking. Nah, jadi yang ini kita buat sebenarnya untuk mahasiswa gitu ya. Tapi karena baru dibuka ini, sebenarnya yang ini baru dibuka ya, yang di Taman Sari ini itu 1 tahun pas waktu pandemi dimulai. Iya. Jadi, jadi catatan penting itu Pak ya. Kenapa sudah dimulai? Karena sudah terlanjur investasi. Iya. Mau nggak mau jadi harus jalan ya Pak ya. Iya. Begitu jalan, begitu mahasiswanya libur. Oh iya. Gitu ya. Jadi tapi ya kita harus berinovasi ya. Betul, jadi Pak. Tetap saja. Akhirnya yang datang Mbak Prima. Gitu. Ya. Iya Pak. Dan banyak ternyata yang lain yang butuh tempat-tempat semacam ini ya. Betul. Harga terjangkau ya Mbak Prima. Betul, ya. Pak, Harga terjangkau betul. ya. Suasana enak itu yang penting. Betul Pak. Iya. Ya. Saya paling senang kesini karena memang suasananya itu mendukung kita untuk kerja Pak. Ya. Jadi kalau memang mau kerja tuh saya pasti pilih tempatnya tuh ini, pilihan pertama saya gitu loh. Ya. Nah Pak, itu kan di latar belakangnya itu sebenarnya ini ciri khasnya tempat ini. Ini namanya Kopi Kongji ya Pak ya. Iya. Nah, Kopi Kongji, saya kenal pertama Kopi Kongji itu waktu saya visit Belitung Pak. Berapa tahun yang lalu lah, saya lupa beberapa tahun yang lalu, dan ciri khasnya itu memang ini. Ya Pak ya. Nah, bisa cerita dikit nggak Pak sejarahnya Pak Kopi Kongji itu di sana Pak? Jadi teko-teko tinggi ini sebenarnya tidak hanya milik Kongji ya. Itu ciri khas kopi saring daerah Sumatera pesisir gitulah. Ya, kita bisa temui juga di Tanjung Pinang, kemudian di Batam gitu ya. Bahkan di Medan juga ada juga yang semacam ini. Jadi ini kopi saring ya, kopi saring atau kalau saya nyebutnya dulu kopi jendela. Kopi jendela. Iya, karena teko-teko ini ada di jendela. Taruh di jendela. Ya, betul Pak. Disaring di situ gitu ya. Kemudian ampasnya langsung dibuang di luar. Jadi namanya kopi jendela gitu. Nah, itu yang kalau kita ke Belitung nih, kita Kopi Kongji ya bicara sekarang. Nah, kalau Kopi Kongji yang pertama di Belitung tuh ada di Jalan Siburik ya, di Tanjung Pandan. Nah, Instagram yang paling sering diposting itu memang jendelanya di mana ada ini, dan ada petugasnya yang juga lagi begitu ya. Tungkunya juga di situ. Tungkunya di luar jendela. Di luar juga betul Pak. Di luar jendela jadi. Nah ini.
Itu gitu. itu yang toko pertamanya ya Pak, ya warung kopi yang pertamanya itu Pak ya. Iya. Sejak tahun berapa dia Pak? Setahu saya 1943. 1943 ya, Iya. hampir seumur papa saya itu Wah, Pak. Iya. ya, saya malah belum lahir. Papa saya segitu kurang lebih umurnya. Iya. Kalau di Belitung dia sudah punya berapa outlet Pak Kopi Kongji ini Pak? Aduh, setahu saya ya pasti sudah lebih dari 15 ya. Ya, saya karena hampir di setiap kota ya, kayaknya setiap di hotelnya Setiap ada, sudut, di hampir setiap sudut iya. gitu ya. Mau ke airport juga orang juga ngopi dulu Iya. dan sebagainya. Emang gitu. budayanya begitu Pak ya di sana Iya. ya Pak ya. Iya. Iya. Oke. Pak Tri sendiri kenapa Pak bisa akhirnya terjun ke dunia perkopian khususnya Kopi Kongji ini Pak? Ya, kalau saya sebenarnya memang dari keluarga warung kopi ya sebenarnya. Oh gitu Pak? Ya, kakek saya di Bali itu punya warung kopi lebih awal dari ini, tahun 1940 di Kota Tabanan. Oh, namanya apa Pak? Kopi Abu Talib, nama kakek saya. ya? Iya. Kopi Sekarang Abu tapi Talib. udah nggak ada Pak? Masih, sekarang masih malah berkembang di Denpasar dan sebagainya begitu ya. iya, Jadi iya. itu di Bali ya. Tapi saya sendiri memang awalnya ceritanya itu memang mencoba-cobalah ya buat kopi. Saya peminum kopi tadinya ya Iya. gitu. Kemudian buat sendiri kopi modern tapi sebenarnya di manual brew sendiri, Iya. alat swab lengkap kalau Wah, ya berarti sering harus coba ini Pak. Iya. Alamatnya di mana Pak? Dikasih tahu ya. Sering tuh digelar cuman Iya. punya sendiri sih untuk sendiri digelar, difoto, diupload gitu ya. Iya. Tapi akhirnya mahal juga ya. Hobi kayak begitu. Terus saya pikir-pikir juga beberapa teman membuat warung kopi. Iya. Kafe. Terpikirnya dulu kafe. Jadi saya merencanakan waktu itu oke lah saya bisnis hari tua itu akan punya warung kopi lah. Tapi prosesnya nggak lancar ya. Jadi membuat kafe dalam seperti kafe-kafe yang modern ya. Karena saya juga khawatir karena waktu saya mau membangun itu bisnis kafe di Bandung tuh lagi tumbuh-tumbuhnya. 1 bulan minimal ada 1. Ya. Pasti ada yang baru Pak ya. Iya, Betul Pak, betul tapi itu, Pak. minimal juga di bulan Ada itu yang yang tutup sama juga. ada yang tutup. Iya, betul. Jadi itu saya khawatir sekali. Iya, Pak. Ya. Nah, kebetulan waktu itu saya lagi pusing-pusingnya itu saya sedang ke Belitung. Ya karena kenapa saya memang sering ke Belitung. Karena orang tua saya dulu memang kerja di timah ya. Oh iya Pak, sama lagi dengan papa saya Ya, sama gitu Pak. ya. Iya. Jadi cukup lama, sejak tahun 60 sampai 85 itu di timah. Jadi di Belitung itu cukup lama. Nah, saya lagi ngopi di sana tuh saya lihat ya, ini Iya. Kopi Kongji kan. Kebetulan ini tempatnya di depan tempat praktek ayah saya gitu. Ayah saya dokter. Iya. Nah, kemudian saya lihat ini warung kopi 1943 gitu. Yang bisa melabelkan begitu, yang setahu saya itu pabrik jamu. Betul. Itu pun sekarang Ya. sudah ambruk. Iya Pak. Ya kan, jadi saya Iya. pikir, wah ini bertahan sekali gitu ya. Dan saya lihat kayaknya di Belitung tidak ada tuh warung kopi atau kedai kopi yang bangkrut. Iya Pak. Semua bisa bertahan. Bahkan ada 1000 katanya. Iya Pak ya, 1000 kota warung 1000 kopi. warung kopi ya. Jadi itu saya sudah siap sebenarnya untuk buat kafe. Iya. Mesin kopi yang mahal sudah dibeli, semuanya. Akhirnya saya skip semua. Saya ganti sama ini, Yang itu, teko-teko teko-teko ini. itu. Ya. Ha-ha. Ya, teko-teko ini kalau saya laporkan ke ini bisnisnya termasuk mikro sekali. Jadi cuman kompor sama ceret Betul, istilahnya betul, gitu, Pak. Iya. sama bangku bakso. Iya. Sebenarnya itu konsep Betul. kedai kopi. Gitu. Jadi Orang bisa duduk ngangkat kaki kan Pak ya di sana iya, ya Pak ya. dan itu yang menurut saya jadi itu bertahan dalam kondisi sekarang pun. Ya, misalnya bisnis kayak gini itu sangat bertahan. Itu jadi ininya, Mbak. Nah, saya coba terapkan ya. Saya juga nggak mau menerapkan persis seperti yang di Belitung. Iya. Kalau yang di Belitung itu benar-benar kedai, Betul, warung Pak. kopi ya. Dan saya melihat juga budaya kopinya kita beda dengan budaya kopi di sana ya. Kopi di sana itu mah mereka bisa di warung kopi itu mungkin sehari itu berapa jam ya, 6 jam mungkin ya, sebelum ke kantor ngopi, nanti absen dulu. Absennya di kantor dan di warung kopi absennya 2 kali. Iya, gitu, 2 Pak. kali, nanti habis makan siang ke warung kopi Iya, lagi betul. gitu dan sebagainya. Dan mereka melakukan apapun di warung kopi ya, jadi diskusi tentang bola, politik, itu semuanya di warung kopi gitu.
Nah, kalau di kita kan beda ya, jadi nggak seperti itu. Nah, ini yang konsep ini harus saya rubah di sini. Demikian juga mungkin suasana dan sebagainya ya. Kalau warung kopi di sana pindah ke sini, anak muda nggak mau masuk. Betul Pak, betul. Ya, jadi saya harus menyesuaikan lah gitu Pak ya. Iya, Pak. Jadi saya buka pertama di Antapani ya, Jalan Jakarta. Pernah Bu Prima sana? Kalau di Antapani saya pertama kali tahu Kongji itu yang di Antapani Pak. Iya. Nah itu mirip-mirip kafe sebenarnya, walaupun namanya warung kopi gitu ya. Tapi suasananya tetap, kebetulan saya arsitek, jadi saya desain lah habis-habisan ya. Jadi kayu tetap, walaupun itu di ruko ya, tapi suasananya kayu dan sebagainya ya. Homey lah gitu dan cozy gitu. Iya Pak. Itu. Ya. Pak, kalau aku mau ngopi dulu Pak sebentar Pak. Silakan. Ya. Ini teman-teman, ini adalah yang favorit saya di sini, kopi susunya paling enak. Aromanya itu Pak ya, ada sedikit rasa gosong-gosongnya itu, aroma gosong-gosong. Betul nggak Pak? Iya. Betul. Berarti roastingnya itu yang level apa Pak? Kalau ada itu Pak? Itu roastingnya udah di atas 100% harusnya. Jadi gini, kalau kopi kita itu nggak pakai kopi apa ya? Saya nggak nyebut kopi Kongji aja, kopi tradisional lah. Iya. Itu teorinya udah beda sekali sama teori-teori kursus barista. Jadi kalau barista lulusan kerja di sini, kita nggak lihat ijazahnya atau apa, kita rombak lagi. Jadi kopinya ini memang kelihatan gosong dan airnya memang harus mendidih gitu. Jadi kalau kopi yang biasa seduhannya harus sekian derajat diatur, kita pokoknya sampai bergolak air itu. Nah itu baru boleh dipakai ngopi. Jadi seperti itu Mbak. Jadi nggak terlalu banyak teori ya, jadi ininya harus begini sekian derajat, sekian menit dan sebagainya, enggak. Lebih mudah. A cup of coffee will make your day. Iya. Kadang-kadang kalau lagi capek banget gitu Pak, ya itu saya bilang yang itu aja lah, biar berboosting. Enak, soalnya aromanya itu Pak ya, biar buat ngeboost semangat kita gitu loh. Pak, kalau signature dish-nya ada apa aja Pak di sini Pak? Kalau biasa warung kopi lah ya, jadi singkong goreng, kemudian pisang goreng, kemudian yang asli Belitung ya kira-kira roti bakar, gitu-gitu ya. Indomie itu kalau formatnya kedai kopi di Belitung harus ada itu. Harus ada Indomie ya? Telur setengah matang. Ya betul. Itu ya, jadi satu. Tapi kalau di sini ya tambah. Ini ada dimsum kita masukkan, kemudian di warung kopi biasanya orang ngopi ya kalau di Belitung ya. Kemudian untuk mau makan pindah lagi. Ya. Tapi biasanya kalau udah di sini pelanggan tuh menuntut udah PW, istilahnya udah posisi enak gitu Pak ya. Kalau ada warung kopi ya ada makanan Belitung. Jadi kita sediakan juga mie Belitung, misoa, empek-empek Belitung, gitu semuanya. Sama apa Pak yang minumannya es jeruk kunci ya Pak ya? Es jeruk kunci. Nah itu nggak boleh ketinggalan tuh es jeruk kunci tuh teman-teman. Itu bisa bikin sehat karena vitamin C-nya tinggi banget ya Pak ya. Dan itu pasangan dengan mie Belitung jadi. Selalu itu Pak ya? Jadi kalau kita makan jeruk kunci karena itu kuah udang ya. Diperesin ya Pak biasanya kan? Iya. Kemudian kita minum jeruk kunci itu rasa beda. Tapi kalau kita minum teh manis setelah itu jadi enak. Jadi enak ya Pak ya? Itu pasangan yang wajib. Iya. Oke Pak. Ya. Pak, sejauh ini Bapak sudah punya berapa outlet Pak di Bandung Pak? Yang kopi Kongji ini Pak? 2 ya, yang di bawah manajemen saya 2 ya. Tadi 1 di Antapani itu sudah 4 tahun ya. Jadi kalau 4 tahun itu saya belum pasang nama sih. Jadi kalau nantilah kalau sudah 10 tahun saya baru sejak 2017 gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, pasang aja dari sekarang Pak. Iya. Nah kemudian yang itulah yang lahirnya akan selalu saya kenang karena pas pandemi itu di sini. Iya. Gitu. Oke. Berarti ini barusan ulang tahun nih Pak ya? Iya. Baru ulang tahun ya? Oke. Iya. Kalau pelanggannya sendiri Pak ya, kalau di Antapani, kalau di sini kan jelas nih, saya sudah tahu banyaknya mahasiswa ITB, mahasiswa itu pernah ada mahasiswa Unpar juga pernah saya lihat di sini. Unpar, IKIP juga, Uninus, Unisba. Iya. Kalau mahasiswa ITB itu ciri khasnya kertas gede-gede, dia kan, gitu kan, bawa yang buat itunya Pak, kertasnya itu kan, pasti anak arsitektur ya Pak itu Pak. Ya. Nah, kalau yang di Antapani sendiri dia konsumennya banyaknya dari mana Pak? Nah, dulu begini ya. Jadi kalau kopi Kongji itu nggak pernah seperti orang jual sate di Madura tuh kan nggak ada ya. Sate Madura gitu nggak ada. Atau sate Padang di Padang nggak ada.
Jadi di Belitung juga nggak ada kopi Belitung gitu. Tapi begitu saya buat di Antapani, saya perlu menambahkan bahwa ini kopi Belitung. Gitu. Ya. Nah itu jadi kita sebut tuh Kongji Belitung Coffee namanya dulu. Ya supaya jelas ini dari Belitung ya. Gitu. Nah terus sasaran dulu kita itu orang Belitung memang pertama ya yang udah kenal Belitung lah. Ada banyak yang sekolah di sini, keluarga yang asalnya Belitung atau yang pernah kerja di sana, itu yang datang pertama kali. Tapi lama kelamaan ya itu mulai banyak orang lain ya, karena itu mereka kadang-kadang nggak ngerti kalau itu kopi Belitung. Iya. Cuman ya kopinya enak gitu aja. Gitu. Kopi dan coklat Mbak. Oh ada coklat juga ya? Iya coklat Belitungnya. Jadi kopi dan coklat. Saking enaknya tuh kadang-kadang orang saya beli bubuknya aja sekalian. Tapi saya bawanya jadi susah dari sana. Iya. Jadi kita nggak jual bubuk. Nah sekarang yang berkembang itu jadi warung kopi komunitas. Jadi orang-orang Antapani, Arcamani, Parakan, kemudian Kiara Condong itu kalau mau kumpul ke situ. Iya. Gitu. Bukan hanya mau ngopi loh ya. Mau ngumpul, mau ulang tahun itu banyak sekali yang ulang tahun di sana anak muda ya. Iya. Ulang tahun dan sebagainya. Jadi warung kopi yang di Antapani saya cerita kalau Sabtu Minggu agak aneh karena banyak anak-anak. Oh. Jadi banyak keluarga yang bawa anak-anak dan sebagainya. Nah, aneh kan warung kopi ada anak-anak ya. Anak-anaknya kecil-kecil, pada lari dan sebagainya begitu. Lari-larian. Ya, begitu. Pak, kalau karyawannya sendiri ada yang dari Belitung nggak sih Pak? Yang di Antapani ada dulu ya. Karena kita banyak kan memang mengambil mahasiswa ya. Jadi banyak mahasiswa di sana ada beberapa universitas, ada Stikes antara lain. Nah itu banyak orang Belitung sekolah di sana ya. Kemudian ya sudah sekalian. Kenapa? Menurut saya memperkuat karakter dari warung kopi ini ya. Jadi kalau ada tamu Belitung, saya juga senang. Saya bisa paham bahasa Belitung tapi nggak bisa ngomongnya. Oh nggak bisa ngomongnya? Nggak bisa ngomongnya, paham gitu. Iya. Itu terasa beda sekali kalau kita lagi ngopi di sana, kemudian dengar-dengar percakapan bahasa Belitung ya. Kopinya tuh terasa lebih enak. Iya, jadi lebih enak. Serasa di sana gitu soalnya Pak ya. Kebawa suasana Belitungnya gitu ya. Iya Pak. Kembali lagi ya Pak ya ke soal kopinya Pak. Yeah. Kalau biji kopinya sendiri itu memang asli Belitung ya Pak ya? Belitung itu Pulau Tambang Timah. Tambang Timah jadi bukan. Kalaupun mau ditanya tanaman yang bisa tumbuh di tanah Belitung itu ya jeruk kunci satunya, kemudian lada, ya sekarang sawit. Ya. Sawit yang boleh banyak Pak ya? Tapi kopi enggak. Jadi kopi tidak tumbuh di Belitung. Jadi tapi itulah hebatnya ya. Jadi biji kopi mereka ambil dari Lampung dan Sumatera Selatan. Ya. Kebanyakan kopi-kopi lokal semacam ini tuh kandungan robustanya lebih banyak. Ya mereka campur juga dengan Arabica ya, tapi lebih banyak Robusta. Nah Robustanya ini dari Lampung dan Sumatera. Nah itu menurut saya sangat menghargai ya bagaimana di daerah yang tidak ada kopi, terus muncul keahlian-keahlian mengolah kopi sehingga jadi minuman yang lezat. Iya. Ya. Di Jawa kita banyak kopi tapi nggak ada kopi yang khas diolah betul ya. Di sana tuh habis-habisan kopi itu dicari kelebihannya gitu ya. Jadi orangnya bereksperimen karena langka. Gitu. Jadi dan budaya kopi bisa ada di daerah yang tanpa kopi. Betul gitu ya. Pak ya. Itu menarik saya. Kalau di Bangka itu kan kita terkenalnya tuh Tungtau kan ya Pak kalau nggak salah ya namanya ya. Iya. Ada Tungtau itu juga sama tempat ngopi-ngopi juga gitu. Betul Pak. Iya. Oke, ketemu lagi kita sekarang di sesi kedua nih di ngopi-ngopi bersama Pak Triwono di Kopi Kongji ya. Pak Tri, waktu Bapak memulai bisnis Kopi Kongji ini ya, ada nggak tantangan atau kendalanya yang sampai sekarang masih Bapak ingat lah apa Pak? Kalau kendalanya sebenarnya lebih ke bahan baku ya, karena kita menjaga yaitu originalitas ya. Jadi kopi dibawa dari sana dari Belitung ya. Kemudian
jeruk kunci ya, kemudian coklat. Kalau dulu jeruk kunci juga masih dari sana, Pak? Iya, coklat, karena coklatnya memang khas ya menurut saya, dan teh. Bubuk tehnya juga khas ya. Dan menurut saya itu teh orang bilang teh Malaka ya, saya nggak tahu aslinya dari mana, tapi kata aromanya dan warnanya beda banget ya, Pak ya. Nah itu kesulitannya itu mulai terasa waktu musim hujan. Kita mulai di musim nggak hujan gitu, begitu musim hujan lewat kapal kan, kapal nggak ada, itu mulai sulit. Terus berarti kopinya harus naik pesawat, jadi kopi yang mahal itu. Iya, jadi mahal ya Pak ya. Kopi yang mahal, jadi hitungannya kiloan ya, kiloan bagasi pesawat. Nah itu lumayan. Nah kalau dan mulailah juga ya banyak cabang ya, kalau nggak salah itu udah 100 lebih ya di Indonesia itu. Kongji itu, bahkan sudah ada yang di Singapura ya. Singapura juga sudah ada. Nah, dia franchise atau gimana Pak? Macam-macam. Jadi nah ini ya, jadi Kongji sendiri belum, saya nggak tahu ya, saya nggak nyebut belum siap ya, tapi memang saya bertemu dengan mereka kan bertiga ya, bersaudara begitu. Saya ketemu dengan salah satunya, kemudian ada orang lainnya, itu berbeda-beda gitu ya. Nah saya dulu, kalau saya formatnya dulu kerjasama, Pak. jadi kerjasama ya membangun ini. Tapi terakhirnya karena alasan teknis jauh dan sebagainya, akhirnya ya sudah kembali ke format saya beli kopi. Ya jadi pakai brand itu karena saya beli kopi Kongji dan sebagainya. Nah kalau lihat logonya memang berbeda-beda tiap Kongji gitu. Setiap Kongji itu agak berbeda-beda logonya gitu. Nah itu bentuk kerjasama. Tapi tadi kesulitannya sebenarnya di bahan baku ya. Tapi ya di antara yang cabang Kongji di luar Belitung, karena kopinya diolah di Belitung ya. Jadi semua mendapat kesulitan yang sama. Jadi saya pernah itu, waduh ini sudah habis bener ya. Jadi harus pinjam ke Jakarta. Ya untungnya begitu. Ada yang di Bandung juga ya, yang lain gitu. Saya pinjam ke sana, sering pinjam gitu sama-sama. Harus saling support lah Pak ya. Kolaborasi itu nggak bisa dihindari zaman sekarang Pak ya, itu. Betul ya. Nah, kemudian sampai ke Jakarta. Jadi itu dikirim lewat travel gitu ya, jadi didudukkan sebagai penumpang. Dan hitungannya juga sama kayak penumpang. 3 jam sampai. Iya Pak. Nah kesulitannya di situ kira-kira. Oke. Pak, kalau pengiriman dari Belitung itu Pak ya, kalau untuk sekarang nih, kan ini udah cukup rame nih kopi Kongjinya. Sekali pengiriman tuh sampai berapa kilo Pak? Jadi kalau kita mau naik kapal yang kita nggak bisa kecil-kecil ya, jadi minimal 60 kilo. Tapi biasanya kita ambil 100 kilo. Kalau mau hemat juga kita mulai sekarang berpikir untuk sama-sama dengan cabang Kongji yang ada yang lain di sini ya. Selain saya ada ya, ada teman yang buka Kongji juga. Nah kita sama-sama bawa ke sini. Jadi semakin banyak kan semakin murah. Iya Pak. Iya. Itu jadi perjalanannya berapa hari Pak kalau pakai kapal? Seminggu. Oh seminggu Pak ya? Seminggu, tapi pemesanannya sendiri bisa 2 minggu. Jadi kita harus benar-benar atur gitu. Iya. Kadang-kadang kalau salah atur ya udah kita tolong dah dikirim sebagai parcel lewat pesawat Garuda tuh yang kesini tuh. Kan ada yang langsung ke Bandung. Itu mahal sekali sebagai parcel, tapi hanya bisa 18 kilo kalau. Kalau ini Pak 100 kilo tadi misalnya ya pengiriman itu bisa habis dalam berapa bulan atau bagaimana Pak? Dengan 2 Kongji ini kondisi normal ya, kondisi normal ya sebulan ya. Sebulan sudah habis ya Pak ya? Iya. Berarti kondisi penikmat Kongji itu memang banyak di Bandung Pak? Iya betul. Kami kan juga gini, kalau di Belitung aslinya cuma kopi dan kopi susu. Kopi itu diolahnya seperti itu. Kalau di kita ada kopi leci, ada kopi baginde, ada kopi campur kopi alpukat dan sebagainya. Di sini harus variasi karena anak muda ya. Karena itu tadi yang menyesuaikan itu Pak ya, harus menyesuaikan ya, betul Pak, betul banget. Oke. Ada lagi nggak Pak yang ingin disampaikan? Misalnya ke sesama penikmat kopi atau gimana? Ada nggak yang ingin disampaikan Pak? Ya, kalau saya bilang ya sebenarnya ini satu bisnis kafe, jenis kafe yang berbeda ya. Jadi kita berdasarkan tradisi yang sebenarnya sudah lama dikenal masyarakat kita ya. Kopi itu ya
kopi tubruk gitu, kopi ditubruk atau kopi hitam gitu ya, robusta dasarnya gitu ya. Kan sering nih sekarang ya ada yang mau ngopi gitu, aduh nggak tahan asemnya, itu lidahnya pasti bukan lidah Arabica itu gitu ya, lidahnya lebih kampung gitu. Lebih kampung ya. Nggak apa-apa, tapi jangan malu merasa kampung kalau ngopi karena justru enaknya di situ. Jadi robusta, kemudian kopi susu gitu ya, itu udah tradisi kita yang kita tahu ya. Nah kalau di kami itu sebenarnya tinggal disaring saja. Kalau mungkin kopi tubruk orang merasa atau diaduk saja orang merasa ada ampasnya itu agak sulit gitu ya. Nah, jadi kayaknya itu lebih apa? Tidak hanya sesaat, tren sesaat gitu ya. Ya kalau kita lihat banyak lah yang baru buka dengan cara baru kopi modern begitu ya, itu cuma bertahan paling lama 5 tahun. Ya kalau yang bagus itu 5 tahun. Itu sudah bagus banget ya Pak ya. Iya, gitu ya. yang bagus, harus ganti lagi dia. Tapi kalau yang ini semakin, tadi siapa yang bilang masnya itu ada ya, yang tekonya makin kelihatan kuno itu makin terpakai lama itu kayaknya itu makin dipercaya enaknya gitu. Yang udah hitam-hitam gitu kan Pak ya, kalau di Belitung mah udah hitam-hitam gitu kan. Iya. Kayak begitu. Nah, jadi ini satu segmen yang menurut saya menarik ya, cukup asal kita sediakan baik. Tapi kembali ngopi juga budaya warung kopi yang tadi ya, yang tempat kumpul-kumpul, santai, duduk dan sebagainya itu asal kita bisa kemasnya itu bisa jadi bisnis yang baik ya gitu. Yang kalau sekarang kan kalau kita di kafe setelah selesai kayaknya bingung gitu ya. Nah, makanya ini salah satu kenapa kita di Kongji yang ini itu kita bisa lihat nanti mejanya besar-besar 6 orang gitu ya. Ada yang bilang, wah itu apa nggak rugi ya? Nanti orang datang cuma 1 orang lama, enggak. Karena kalau nyaman dia akan datang terus. Betul Pak. Ya, daripada dia datang sebulan sekali. Nggak apa-apa dia datang terus. Kedua, sekali datang dia panggil temennya, udah pasti. 1 orang panggil 6 orang. Yang datang berikutnya panggil lagi gitu aja. Betul Pak. Kayak begitu. Yes, betul banget. Pak, kalau kedepannya ada rencana nggak Pak untuk berinovasi atau melakukan sesuatu dengan kafe ini? Kan kalau misalnya sekarang kan trennya di mana-mana ada live musiknya lah atau apa. Ada nggak ke arah sana Pak? Kalau kita pernah coba live musik yang di Antapani. Iya. Tapi pengunjungnya pada lari. karena mereka perlu ngobrol. Oh iya. Di warung kopi itu bukan perlu mendengarkan musik. Dia pingin ngobrol. Karena begitu sudah ngopi nih, Mbak Prima ngopi gini langsung lancar. Keluar semua Pak, semua lancar. Semua, ya. Iya. Saya cerita yang nggak tahu ini negatif atau enggak ya, tapi yang di Antapani itu kita dekat dengan pengadilan agama. Kalau siang itu ada saja yang dari pengadilan agama ya, yang bicara mau bagi harta gonogini, perceraian, tapi kenapa mereka sering ke situ dibawa oleh pengacaranya? Kan jadi lancar. Walaupun lancarnya itu ya lancar bercerai akhirnya ya. Tapi artinya ngobrolnya jadi lebih enak. Gitu. Nah, menurut saya itu yang menyebabkan kita memilih-milih kita pakai musik background aja ya untuk orang nyaman bicara gitu. Iya ngobrol. Pak, iya Pak. Gitu. Iya. Lebih enak denger ramenya orang ngomong ya. Kalau kita ngopi gini, wah rame gitu, kayaknya tambah sedap. Berarti kalau kayak di Belitung juga emang seperti itu ya konsepnya Pak ya. Kalau di Belitung kan orang datang itu, ya itu seperti tadi kita ngobrol-ngobrol di awal, kata Pak ngobrol tentang politik pun di situ semuanya Pak ya. Kalau lagi mau pemilu mau apa gitu kan, TV nggak ditonton, mereka ramenya di warung kopi katanya, betul ya Pak ya gitu ya. Kalau di Belitung itu ngopi setengah jam itu baru pembukaan. Betul. Nanti kalau sudah kakinya naik ke kursi, nah gitu ya, 1 ke kursi, nah itu baru mulai. Baru mulai. Iya betul. Gitu, jadi bisa lama. Betul. Iya betul Pak. Iya. Pak, kalau yang di sini, yang di Jalan Taman Sari nih Pak ya? Sawung Galing 13. Jalan Sawung Galing nomor Taman Sari. 13, Jalan Taman Sari ya. Jam operasionalnya jam berapa sampai jam berapa Pak? Biar nanti teman-teman bisa mampir. Ya, kalau masa pandemi ya, semoga ini cepat berakhir ya. Kita buka dari jam 9 sampai jam 6 sore saja. Iya.
Kenapa? Karena jalan Dagonya ditutup jam 6. Jadi, Nanti susah mau mau beloknya kemana ya Pak ya. nanti kasihan tamunya nggak bisa Iya, pulang. iya. Tapi kita kalau normalnya kita biasanya buka sampai jam 11. Ya, jadi dari jam 8 sampai 11. Jam 11 malam ya. Iya, tapi kalau yang di Antapani sekarang jam 9 sampai 9. Oh Iya, karena di sana nggak kena penutupan. Oke. Walaupun kedepannya kita akan sesuaikan dengan kebutuhan nugas ya. Jadi nugasnya mahasiswa di sini. Iya Pak. Ya, beberapa konsep kafe dengan konsep coworking biasanya 24 jam. Mahasiswa tuh sukanya soalnya kerjanya malam-malam ya Pak Iya, ya. 24 Begadang kan, jam. Jadi, SKS kan Pak ya. Iya. Jadi kemungkinan kalau sudah mulai kuliah kita akan lebih malam. Lebih malam ya Pak ya. Iya. Oke, iya. Oke, Pak Tri, thank you Ya, banget nih Pak Tri udah sama-sama, mau saya Mbak Prima. ganggu ya. Semoga Pak Tri sukses terus dengan kongjinya. Amin. Semoga yang ini jangan bosan Pak ya kalau saya sering datang ke sini ya. Enggak lah. So, benar-benar tempat favorit saya nih. Bawa ya Pak Tri ya. temennya? Bawa Pasti. temennya? Saya pernah ketemu teman saya di sini lagi meeting juga di belakang. Ya. Oke, thank you banget Pak Tri ya. Sukses Pak Tri. Ya, Salam pasti sehat selalu ya Pak ya. sama-sama. Ya, oke teman-teman semua, begitulah ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Triwono, owner dari Kopi Kongji yang di Jalan Sawunggaling 13 dan di Antapani ya Pak ya. Teman-teman boleh mampir ke sini. Kalau saya favoritnya ini kopi susu ini bagi saya the best banget, ada rasanya itu rasa gosong-gosongnya, aromanya top banget. Kopi Belitungnya juga enak banget di sini. Ya, kopi Belitung itu di sini porsinya kecil Pak ya. Pokoknya untuk sekali makan pas banget gitu. Maksudnya biar orangnya nambah kan Pak, satu porsi lagi kan. Ya, oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi di Rasa Prima yang berikutnya, di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Sampai jumpa.